Selamat sore adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa dengan Kak Daulat di sini. Ya, namanya Dau Harahap, nama lengkapnya Daulat Harahap ya. Oke, kita langsung saja untuk pembelajaran kali ini. Kita belajar tentang nilai mutlak ya, baik persamaan maupun pertidaksamaan dari nilai mutlak itu. Ya, langsung saja Kakak share di sini materinya dari buku kita, buku Sony Sugema ya. Sony Sugema itu adalah cikal bakalnya jenius zaman dulu ya. Jadi orang-orang jenius itu dulu adalah pendirinya orang-orang Sony Sugema SSC. Jadi kakak menggunakan modul itu ya. Baik, ini dia untuk nilai mutlak. Nah, ini dia. Hei, kok belum kelihatan cuy? Share dulu dong. Nah, ini teman-teman, ini dia ya. Pertidaksamaan mutlak ya. Biasanya judulnya yang begitu sih. Tapi di dalamnya ada persamaan juga ya. Oke, nilai mutlak ini bagi kalian sebenarnya sudah tidak aneh ya. Ada di fisika ya. Kalau di fisika sebenarnya nilai mutlak itu boleh dikatakan besaran skalar seperti itu. Ya, besaran skalar. Jadi hanya nilainya saja. Jadi pastinya ya selalu positif seperti itu ya. Jadi definisi nilai mutlak di sini, ini dia definisinya. Nilai ini agak-agak abu-abu ya di apa namanya ini dihitamin begini, tapi mudah-mudahan masih kelihatan ya. Nilai mutlak X itu kemungkinannya sebenarnya sih bukan cuma dua seperti ini ya. Sebetulnya sih yang lebih tepatnya seperti ini. Nilai mutlak X itu ada tiga kemungkinan hasilnya. Yang pertama, nilai X itu sendiri. Kalau, ini langsung saja ya, kalau X-nya positif. Jadi nilai mutlak itu tidak usah diapa-apain gitu ya. Dia sendiri kalau memang dia sudah positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa jadi 0 jika X-nya memang 0 gitu ya. Kemudian bisa menjadi min X jika X-nya negatif ya. Sebenarnya seperti ini yang paling tepat ya begitu ya. Tapi rata-rata dituliskan cukup dua saja seperti ini. Cuman hati-hati ya bahwa kalau ini X lebih dari sama dengan 0 di sini, ini bukanlah X positif ya sebenarnya. Yang dimaksud dengan X positif ya ini X positif nih jelas nih. Tapi kalau X lebih dari sama dengan 0, di sini ada dua dia, X0 dan positif begitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat di sini, untuk X0 dan positif, nilai mutlak X itu adalah ya dirinya sendiri kayak gitu ya. Jadi makanya di sini dirangkum menjadi satu aja, nggak usah tiga seperti ini, bahwa nilai mutlak X itu adalah dirinya sendiri untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X untuk X negatif ya kayak gitu ya. Nah, di sini nilai mutlak X ini ya selalu bernilai seperti ini. Lebih dari sama dengan 0 ya untuk X semua X real ya. Jadi dia tidak pernah negatif yang namanya nilai mutlak. Jadi kalau di sini diberikan contoh nilai mutlak dari 5, nilai mutlak dari 5 ataupun ini modulus ya, atau absolute value ya, nilai mutlak, ya 5 itu sendiri, karena 5 itu sudah positif, tidak perlu diapa-apain. Kemudian di sini nilai mutlak dari 0 ya, nilai mutlak dari 0 adalah 0 juga ya.
Kemudian nilai mutlak dari min 6. Nah, di sini. Nilai mutlak dari min 6 sebenarnya kita langsung tulis 6 begitu ya kan? Selalu langsung ditulis 6 gitu ya. Tapi bagaimana bisa min 6 jadi 6? Nah, itu tolong dipikirkan ya. Di situ dia filsafat matematikanya itu di situ. Nggak bisa sekonyong-konyong kita mengubah nilai mutlak 6 langsung 6 begini. Loh, bagaimana caranya kok bisa begini? Nah, gitu ya. Jadi dia didapatkan dengan mengalihkan negatif dari si min 6 ini. Sehingga nilai mutlak dari min 6 itu adalah 6 seperti itu. Jadi nilai mutlak dari akar 5 dikurang 1 ini kan positif ya. Jadi akar 5 itu kan 2 koma lah ya, 2, misalkan 2,2 misalnya gitu ya. Ya dikurang 1 kan masih positif sehingga nilai mutlaknya ini ya akar 5 dikurang 1 ya. Tapi kalau ini misalnya nilai mutlak dari akar 3 ini ya, nilai mutlak dari 1 dikurang akar 3. Nah, akar 3 itu sendiri nilainya sekitar 1,73 lah ya, 1,7 begitu. Jadi kalau 1 dikurang akar 3 berarti itu kan negatif ya. Maka nilainya ini adalah negatif dari 1 dikurang akar 3 seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan min 1 ditambah akar 3. Ya boleh juga ditulis akar 3 dikurang 1 ya. Jadi nilai mutlak dari 1 dikurang akar 3 adalah akar 3 dikurang 1. Nah sedangkan nilai mutlak dari akar 6 dikurang akar 2, ya akar 6 dikurang akar 2 adalah bilangan positif, maka nilai mutlaknya ya tetap. Jadi akar 6 dikurang akar 2 nilai mutlaknya sama aja. Akar 6 dikurang akar 2. Nah seperti inilah pengertian dasar dari nilai mutlak ya, definisi dasar dari nilai mutlak. Nah di dalam mengerjakan nilai mutlak ini, kita punya sifat-sifat ya di sini. Nah, begitu ya. Oke. Sifat-sifat itu artinya yang namanya sifat ya sifat manusia misalnya gitu ya. Pendiam. Ya berarti ya hal-hal yang berlaku untuk orang itu ya pendiam gitu loh ya. Jadi dia orangnya diem aja gitu ya. Jadi kalau sifat pada matematika ya berarti ya hal-hal yang berlaku untuk matematika itu gitu ya, atau aturan-aturan yang berlaku pada matematika tersebut. Di dalam hal ini sifat-sifat nilai mutlak itu adalah seperti ini gitu. Jadi yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku pada nilai mutlak ya seperti aturan ini. Dalam hal ini di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, sifat yang pertama untuk A positif. Ini perhatikan ya, A-nya positif ya. Ini. Untuk A lebih dari 0, berlaku di sini ada 2 A dan B ya. Berlaku A dan B. Yaitu ini berarti rumus ini adalah untuk pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan dalam nilai mutlak. Jadi kalau ini ya, kalau nilai mutlak X kurang dari A, maka solusinya untuk pertidaksamaan seperti ini. Untuk A-nya positif ya, perhatikan ya. Berarti dia min A kurang dari X kurang dari A ya. Bagaimana kalau pakai sama dengan di sini? Ya di sini juga pakai sama dengan dong. Nah kayak gitu aja. Nah kemudian untuk yang lebih dari, ini lebih dari ya. Jadi nilai mutlak X lebih dari A ya. Seperti ini. Maka dia berlaku ini. X kurang dari minus A, X kurang dari minus A, ada dua kemungkinan ya, atau X lebih dari A. Nah ini dia. Terus kalau pakai sama dengan gimana dong? Kalau pakai sama dengan ya tinggal kasih sama dengan di sini. X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari A. Lebih dari sama dengan A. Ini aturan yang berlaku ataupun sifat yang berlaku pada
nilai mutlak. Di sini diberikan syarat A lebih dari 0. Lah terus kalau A kurang dari 0 bagaimana? Nah, di sini belum ada ya. Nah, untuk A kurang dari 0 memang tidak perlu sih ya. Karena memang ini bukan sifat ya. Cuman memang untuk A kurang dari 0 bagaimana gitu loh. Kalau A kurang dari 0 bagaimana emangnya? Kan kayak gitu kan. Nah, ya sama sih. Untuk yang kurang dari berarti nilai mutlak X kurang dari A-nya. Jelas di sini hasilnya adalah X-nya itu, ini ya X-nya ya. X-nya adalah himpunan kosong seperti itu. Himpunan kosong itu adalah 0 dicoret ya. Ini 0 dicoret. Alah. Pokoknya angka 0 dicoret deh, tapi jelek banget sumpah. 0 dicoret. Nah, himpunan kosong, atau bisa juga kita tuliskan himpunan kayak begini tapi nggak ada isinya. Berarti himpunan kosong gitu. Jadi kalau nilai mutlak X kurang dari A, maka X-nya itu nggak ada. Karena nilai mutlak itu adalah sesuatu yang positif tadi, ya, lebih dari sama dengan 0, positif dan 0 begitu. Nah, nggak mungkin dia kurang dari negatif. Kalau A-nya negatif, makanya ini tidak perlu dimasukkan ke sifat begitu ya, karena memang ya tidak ada gitu. Contohnya, kalau ada nilai mutlak X kurang dari minus 2 misalnya, ya nggak mungkin ada nilai X yang bisa memenuhi ini. Jadi himpunan kosong aja. Nggak mungkin, X berapapun kan ini jadi positif gitu. Terus masa kurang dari negatif, nggak mungkin ya. Nah kemudian terus untuk A negatif, A kurang dari 0, kalau lebih bagaimana dong? Nilai mutlak X lebih dari A, sedangkan A-nya negatif gitu. Nah ini juga sama aja. Kalau dia negatif ya A-nya berarti sesuatu yang positif, pasti lebih dari yang negatif gitu kan. Kalau begitu gimana dong di sini? X-nya. Ya X-nya adalah semua X bisa gitu. Semua X bisa artinya ditulis X elemen real gitu. Jadi X berapa aja pun asalkan X-nya bilangan real berlaku begitu. Itulah nilai mutlak untuk yang A-nya negatif ya. Jadi di sebelah sininya negatif gitu. Contohnya kalau kita kasih seperti ini misalkan nilai mutlak X kurang dari misalkan min berapa aja lah. Misalkan min 5 gitu ya. Ya udah, berapapun kok kurang, ini yang kurang ya kan, ini kan lebih. Salah. Nilai mutlak X lebih dari min 5 maksudnya. Nah, gitu ya. Berarti ini X-nya berapa? Benar. Jadi X kemudian di sini yang kedua, bahwa kalau di nilai mutlak itu sama aja dengan bilangan itu dikuadratkan ya. Jadi akar kuadrat dari X itu adalah nilai mutlak X. Jadi akar kuadrat dari X itu adalah nilai mutlak X ya. Seperti ini. Sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Di sini untuk X anggota dan Y juga anggota bilangan real. Nah, di sini berlaku seperti ini ya. Nilai mutlak X dikali sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Jadi artinya kalau ada dua tanda nilai mutlak dalam perkalian, misalkan begini, nilai mutlak dari 2X dikali dengan nilai mutlak dari 3X misalnya. Maka ini bisa digabung menjadi nilai mutlak dari 2 kali 3, berarti 6X kuadrat, seperti itu. Bisa disatuin ya. Kalau dia perkalian. Tapi kalau penjumlahan, tidak boleh. Ya, perhatikan ya, nggak boleh ya. Jadi hanya berlaku untuk perkalian. Perhatikan sifatnya di sini sifat perkalian, bukan untuk penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada nilai mutlak 2X ditambah nilai mutlak 3X, terus kita ujuk-ujuk bikin 2X ditambah 3X nilai mutlak gitu, ini tidak boleh, tidak berlaku. Nah kemudian sifat yang keempat, pembagian ya.
Sama untuk pembagian juga seperti perkalian dia berlaku ya. Jadi kalau ada nilai mutlak X dibagi Y seperti ini, maka ini boleh nilai mutlak masing-masing. Begini. Atau sebaliknya ya, kalau ada nilai mutlak pembagian begini, tanda mutlaknya boleh digabungkan jadi satu. Nah, keempat sifat ini tidak perlu dihafalkan, ya, cuman dipahami begitu ya. Kalau hafal dan paham bagus banget gitu. Tapi kadang-kadang kan kita susah ya menghafalkan ya. Jadi dipahami aja gitu. Dipahami, diresapkan dalam jiwa. Sehingga nanti ketika mengerjakan soal kita paham gitu. Tapi sebenarnya kita nggak hafal gitu ya. Kira-kira begitu ya. Hafal ya bagus banget gitu. Hafal dan paham wah bagus banget itu. Tapi kalau hafal tidak paham, nah itu repot juga gitu. Hafal tapi nggak paham itu malah bahaya itu. Ya, hafal rumus nggak tahu gunanya, waduh, itu malah bingung ya, alias pusing. Ketika mengerjakan soal malah makin stres itu. Waduh, ini rumus yang mana dipakai ke sini? Rumusnya saya tahu tapi nggak tahu cara makainya. Waduh, itu berbahaya ya. Oke, ini penjelasan untuk nilai mutlak. Adik-adik boleh screenshot ya kalau perlu. Kalau sudah ada catatannya dan lengkap ya nggak usah. Catatannya itu aja dilengkapi kalau ada hal-hal yang mungkin belum lengkap ya di catatanmu itu. Seperti itu aja sih. Ya. Oke, kita hapus dulu ya. Sekarang kita teruskan. Kita hapus 1 2 3. Nah, sekarang di sini diberikan contoh ya. Di sini ada contoh untuk persamaan dulu. Ini dia. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nilai mutlak dari 2x ditambah 6 sama dengan 20. Nah, di sini ada beberapa cara sebenarnya ya. Termasuk bisa dikuadratkan gitu loh ya. Karena definisi tadi kan bahwa akar dari x kuadrat itu adalah nilai mutlak x kan gitu ya. Jadi kalau ini dikuadratkan semuanya, begini kan. Nah, otomatis kalau akar dikuadratkan berarti kan akarnya hilang dong. Jadi di sini x kuadrat kan jadinya. Sedangkan ini nilai mutlak x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan nilai mutlak x kuadrat kan gitu ya. Nah, berarti nilai mutlak x dikuadratkan ya jadi x kuadrat aja kan seperti itu. Artinya tanda mutlaknya hilangkan aja. Jadi x kuadrat sama dengan x kuadrat seperti itu. Jadi ini boleh dikuadratkan kedua ruas. Cara menjawab ini boleh. Kalau yang di buku ini dia sebenarnya tidak menjelaskan dengan secara detail ya. Dia main jawab aja nilai mutlak 2x tambah 6 sama dengan 20. Dia bikin di sini 2x tambah 6 sama dengan 20 atau 2x ditambah 6 sama dengan min 20. Bagaimana bisa begini? Sebenarnya di sini kenapa seperti ini ada penjelasan tambahannya sebenarnya ini. Kenapa jadi begini? Ini, ya. Kenapa jadi begini gitu ya? Sebenarnya sih yang pertama kenapa jadi begini? Itu sebenarnya ada bagian-bagiannya dia. Bagian yang pertama untuk 2x ditambah 6 itu sebenarnya begitu sih. 2x ditambah 6 itu lebih dari sama dengan 0 ya. Sebenarnya begini sesuai definisi tadi. Jadi 2x lebih dari sama dengan min 6, x lebih dari sama dengan min. Nah, seperti itu. Maka untuk kasus satu ini, untuk x lebih dari sama dengan minus 3, tanda mutlaknya itu tinggal dihilangkan aja kan. Jadi 2x tambah 6 sama dengan 20 begitu. Berarti 2x sama dengan 14, x sama dengan 7. Nah, gitu ya. Dan sebenarnya
nilai X-nya ini harus dicek dulu. Berlaku nggak untuk ini? Benar nggak 7 itu lebih dari minus 3? Oh, ternyata benar. Berarti ini memang himpunan penyelesaian begitu. Lah, emang ada soal setelah dicek ininya tidak sama? Ada. Misalkan di sini dapat X-nya minus 5. Maka diperiksa X lebih dari minus 3 nggak memenuhi, maka itu bukan penyelesaian, seperti itu ya. Nah, sekarang bagian yang kedua dia. Bagian yang kedua berarti lawan dari itu. Yang keduanya ini ya. Lawan dari ini, kalau ini X lebih dari sama dengan 3, berarti di sini min 3. Di sini nggak pakai sama dengan lagi ya, X kurang dari min 3 gitu. Maka untuk X kurang dari min 3, berarti nanti 2X tambah 6 itu akan menjadi negatif kan? Sehingga ini menjadi min, sebenarnya minnya di sini. Min 2X ditambah 6 sebenarnya gitu. Sama dengan 20 gitu ya. Cuman kan min 2X tambah 6 sama dengan 20, dikali min lagi kan, sehingga minnya jadinya pindah ke kanan kan, jadinya begini kan. Makanya dia langsung ke situ ini ya. Sehingga ini 2X sama dengan min 26, maka X sama dengan min 13 gitu. Nah, diperiksa juga itu tetap apakah min 13 ini dia kurang dari min 3. Oh, ternyata iya. Berarti benar. Maka himpunan penyelesaiannya disimpulkan 7 dan min 13. Atau dituliskan min 13,7. Seperti itu ya. Pengertian dari nilai mutlaknya. Wow. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Bagaimana? Saya coba secara randomize ya, secara random. Kalisa Atanabila. Bagaimana deh? Cukup jelas? Paham, Kak. Ya, oke, baiklah. Oke, itu untuk persamaan ya. Cara lain sebenarnya ini bisa dikuadratkan, tapi terkadang dikuadratkan itu malah makin rumit ya. Jadi kita menggunakan konsep. Tapi jangan bingung nanti kalau ada buku cara menyelesaikan nilai mutlak seperti ini, persamaan dia dikuadratkan, itu juga boleh, dia menggunakan definisi ini gitu. Ya, jadi ini kalau kita kuadratkan juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Next ya. Teorinya. Nah, di sini rumusannya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaannya, kalau yang tadi persamaan, untuk pertidaksamaan seperti ini. Ini nilai mutlak fx lebih dari gx ya. Berarti yang ada tanda mutlaknya hanya di yang ada tanda mutlaknya, waduh ini gawat ini. Ini hati-hati ya, sorry Jack ini. Ini kalau di sini ada tanda mutlak juga ini sebenarnya, kalau dikuadratkan begini ya, kalau enggak bahaya ini. Ya, ini bahaya ya. Dikuadratkan kedua ruas gini boleh, tapi ini kan gak ada mutlaknya yang satu lagi nih. Ini repot ini, kalau nggak ada mutlaknya begini rempong. Ya. Jadi ini harus ada mutlaknya nih. Kalau nggak ada mutlaknya bagaimana dong? Nah, kalau tidak ada nilai mutlaknya hati-hati. Kuadratkan kedua ruas ya belum tentu bisa ya untuk pertidaksamaan. Karena ini bisa dikuadratkan karena dia nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu kan nilai positif seperti ini kan, akar dari fx kuadrat lebih dari akar dari gx kuadrat. Karena kan
nilai mutlak dari GX itu tadi kan dibilang bahwa ini adalah akar dari G kuadrat X kan. Nah ini yang dikuadratkan sehingga jadi G kuadrat X gitu nanti ini di sini. Sehingga jadi seperti inilah gitu modelnya ini. Kemudian perhatikan pemaktorannya di sini ya. Ini pemaktoran 2 sekawan ya. Jadi dia tidak tidak dijabarkan tapi menggunakan pemaktoran seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, seperti ini. Oke. Ini mungkin teori ini kalian agak bingung ya. Supaya jelas, di sini ada contoh ini. Ada contoh ya. Tapi kalau contoh ini sih enak ya. Contoh ini sebenarnya enak nih. Yang pertama ini, kalau yang ini 2x, nilai mutlak 2x dikurang 3 kurang dari 11, ini pakai sifat ya. Berarti ini sama aja jadinya min 11 kurang dari 2x kurang dari 3 kurang dari 11. Hilang sudah nilai mutlaknya ya. Menggunakan sifat yang tadi. Terus semuanya ini ditambah 3. Ini ditambah 3 ya. Semua ruas gitu. Semua bagian-bagiannya tambah 3. Min 11 tambah 3 ya min 8 gitu ya. Kemudian ini tambah 3 hilang 3-nya gitu. Terus ini jadi 14. Kemudian semuanya dibagi 2. Jadi dapatlah nilai X-nya min 4 kurang dari X kurang dari 7 ya. Nah, semudah itu untuk seperti ini. Terus yang B-nya kan di sini nilai mutlak dari 2X dikurang 3 kurang dari 9 min 7. Nah, ini yang himpunan kosong langsung ya. Ini dia. Himpunan kosong. Untuk B nilai mutlak dari 2X dikurang 3 kurang dari min 7 tidak ada X yang memenuhi ya. Sebab nilai mutlak dari fx itu selalu lebih dari sama dengan 0. Maka himpunannya adalah himpunan kosong, tidak ada yang memenuhi ya. Oke, sekarang silakan di screenshot dulu ya. Biar kita geser ya. Ini papan tulisnya di sini aja ya. Kayaknya sih bisa gedein deh biar daerah putihnya makin luas. Jadi tapi digedein nanti. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang oke, ini dia contoh soalnya. Sekarang yang bagian C sama D-nya. Ya, C sama D-nya sebenarnya dia tidak lengkap di sini ya. Jadi untuk C-nya ini menggunakan definisi tadi ya, bahwa nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih dari 11, berarti untuk yang lebih dari tadi bagaimana? Solusinya ada 2. 2x dikurang 3 kurang dari min 11 atau 2x dikurang 3 lebih dari 11 kayak gitu. Ini biasa ya, tambah 3 semua sehingga 2x kurang dari min 8 kemudian dibagi semua x kurang dari min 4. Jadi ini x kurang dari min 4 atau ini berarti 2x lebih dari 14 berarti x lebih dari 7 ya. Jadi jawabannya adalah
X kurang dari 4 atau X lebih dari 7 untuk yang C ini. Kemudian untuk yang D sama aja. Untuk yang D karena dia nilai mutlak 2X dikurang 3 lebih dari min 7, ini menggunakan yang min. Sesuatu yang positif pasti semuanya adalah benar ya. Nah untuk ini himpunan penyelesaiannya nulisnya bagaimana nih? Kalau mau ditulis dengan himpunan penyelesaian boleh ya, HP sama dengan. Kalau lengkapnya itu himpunan penyelesaian ditulis kayak gini. X demikian hingga X kurang dari min 4 atau X lebih dari 7, X anggota himpunan bilangan real. Sebenarnya gini, ditulis lengkap HP-nya ini ya. Terus kalau yang ini bagaimana HP-nya ini? HP-nya cukup ditulis X sama dengan anggota himpunan bilangan real gitu aja. X berapapun pasti benar untuk yang D ya. Nah sekarang bagaimana dengan yang E? Nah bagaimana dengan yang E ini? Kita berikan warna merah di sini untuk yang E. Dia soalnya adalah nilai mutlak X kuadrat dikurang X kurang dari 6. Sesuai dengan sifat logaritmanya berarti ini jadi min 6 kurang dari X kuadrat dikurang X kurang dari 6. Nah kan seperti ini jadinya. Sesuai sifat lognya ya. Nah permasalahannya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini adalah pertidaksamaan simultan. Jadi pertidaksamaan yang tanda tidak samanya itu lebih dari 1. Jadi disebut pertidaksamaan simultan. Ataupun pertidaksamaan gabungan ya. Jadi dia pertidaksamaan gabungan. Karena tanda tidak sama dengannya ada 2. Jadi yang pertama bagiannya misalnya ini. Min 6 kurang dari X kuadrat dikurang X. Yang satu lagi adalah yang ini. Yang ini. X kuadrat dikurang X kurang dari 6 gitu ya. Jadi ada 2. Terus bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan simultan seperti ini? Maka dia dikerjakan satu bagian per bagian ya. Setelah itu hasilnya diiriskan. Misalnya di sini kita kerjakan bagian warna hijau dulu, misalkan nih, yang hijau. Itu bisa ditulis begini ya, bagian pertama. Berarti sama aja itu X kuadrat dikurang X lebih dari min 6 gitu ya. Nah sama aja maknanya itu. Min 6 kurang dari X kuadrat dikurang X sama aja X kuadrat dikurang X lebih dari min 6. Seperti itu. Maka kalau kita kumpulkan ini X kuadrat dikurang X ditambah 6 lebih dari 0. Waduh. Kayak gini ya. Wow. Ini nggak bisa difaktorkan ya. Ini X kuadrat dikurang X tambah 6 lebih dari 0 ini tidak bisa difaktorkan. Persamaan kuadratnya ini nggak bisa difaktorkan ya. Berapa kali berapa? Hasil perkaliannya 6 kalau ditambahkan min 1. Nggak ada ya. Tidak ada. Yang ada itu 5, min 5, 7, min 7 itu. Ada. 2 kali 3, min 2 kali min 3, 1 kali 6, min 1 kali min 6 gitu bisa. Kalau ini enggak, kecuali di sini min 6. X kuadrat dikurang X dikurang 6 bisa tuh. Kalau ini nggak bisa. Nah kalau kita cek diskriminan dari persamaan kuadrat ini, B kuadrat dikurang 4AC pastinya negatif ya. Ini. Dimana B-nya di sini min 1. Min 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1. C-nya 6. Maka ini jadinya 1 dikurang 24 min 23. Jadi diskriminannya negatif.
Karena diskriminannya negatif, kemudian A-nya di sini 1 positif, maka ini menjadi definite positif. Jadi nilainya selalu positif ya ini. Ini akan selalu bernilai positif. Artinya dia akan selalu bernilai lebih dari 0. Yang sebelah kiri ini. Definite positif. Nah, karena dia definite positif, berarti berapapun nilai X-nya, mau dia negatif, mau positif, mau 0, dia akan selalu lebih dari 0. Maka untuk bagian pertama ini, solusinya adalah X elemen real. Ya. Jadi untuk dia ini solusinya, katakanlah HP yang pertama, bukan HP juga sih sebenarnya, belum jadi HP ya, karena belum penyelesaian. Jadi untuk dia itu X elemen real, pokoknya gitu deh, yang bagian pertama. Selanjutnya bagian kedua. Bagian kedua yang X warna biru ya, kita bikin warna biru juga supaya seirama gitu. Yang bagian kedua yaitu yang X kuadrat dikurang X, dia kurang dari 6. Nah, kalau ini nggak usah diputar-putar ya, karena X-nya udah di kiri. Udah di ruas kiri gitu. Ini kenapa diputar? Karena X-nya di ruas kanan. Oke, jadi ini X kuadrat dikurang X dikurang 6, kurang dari 0. Nah, kalau ini bisa nih difaktorkan nih. X tambah 2 dikali X dikurang 3 gitu. Nah, ini pembuat nolnya X sama dengan min 2. Dan ini X sama dengan 3. Jadi kalau X min 2, ini akan jadi 0 ya. Kalau X3 juga ini akan jadi 0 juga gitu ya. Maka solusi 1 dan 2 ini kita buatkan garis bilangannya. Misalnya 2 di sini ya. 2 buah garis bilangan ya. Udah. Kok begitu? Nah, untuk yang bagian pertama, karena dia adalah definite positif dan X berapapun, maka ini semuanya berlaku ya. Jadi ini bisa diarsir semuanya sebagai daerah penyelesaian di sepanjang garis itu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua sekarang. Ini. Pembuat nolnya min 2. Min 2 anggap di sini ya. Kemudian 3 anggap di sini. Nah, jadi ada 2 batas begini. Maka ada 3 daerah. Daerah 1, 2, 3. Kita tentukan tanda di masing-masing daerah ini. Angka 0 ada di sini ya, dari min 2 sampai 3. Kalau kita uji angka 0 ke sini, 0 tambah 2 adalah 2, 0 dikurang 3 adalah min 3. 2 kali min 3 adalah min, jadi di sini tandanya min. Di sini tandanya positif. Di sini juga positif ya. Yang diperlukan di sini kurang dari 0 adalah negatif, berarti ini dia. Nah, kalau diarsir, ini dia solusinya dari min 2 sampai 3. Nah, solusi 1 dan 2 ini harus diiriskan, ditarik irisannya. Nah, kalau kita tarik irisannya, misalnya ini kita tarik irisannya adalah di sini, sampai sini. Jadi di sini. Nah, inilah yang hijau, inilah daerah himpunan penyelesaian untuk yang bagian E ya. Ini. Jadi bagaimana menuliskannya? HP sama dengan X sedemikian hingga min 2 kurang dari, nggak pakai sama dengan ya, kurang dari X kurang dari 3X elemen real. Nah, seperti itu untuk contoh bagian E ya. Kebetulan bagian satunya definite positif ya. Itu kebetulan. Biasanya dalam soal belum tentu definite positif.
Oke. Sebelum kita lanjutkan membahas contoh-contoh lagi yang ada di buku ini, kita lihat dulu soal nilai mutlak yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Kita lihat dulu. Baiklah, ini kita hapus ya. Kita hapus. Kita lihat di sini untuk nomor 1, kalian benar semua. Nomor 1 ya, benar semua. Nilainya untuk nilai mutlak ini kalian paling tinggi 60, paling rendahnya 20. Tidak ada yang 80, tidak ada yang 100 juga ya. Paling tinggi 60, benar 3. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya itu yang kalian kerjakan tadi. Ini dia soalnya. Nomor 1 semuanya benar, oke. Nah, nomor 2. Nah, nomor 2 ini banyak yang salah. Lebih dari setengah ya. 60% salah ya. Nomor 2 ini. Nah, ini kita perhatikan untuk nomor 2. Solusi dari nilai mutlak X kuadrat dikurang 3. Kurang dari 2X ya ini. Berarti ini kan wow. Oh, kalau begini memang ini rada bahaya ya. Bahaya memang, Pak. Memang bahaya nih. Nilai mutlak X kuadrat dikurang 3 kurang dari 2X, kan gitu kan. Nah, apakah ini boleh dikuadratkan misalnya penyelesaiannya? Ya, apakah boleh? Coba saya tanya kalian. Ratih Restiani, boleh nggak cara pengerjaannya ini dikuadratkan? Boleh mungkin nggak? Boleh. Boleh ya. Ada alasannya nggak? Apa alasan yang membolehkan bahwa pertidaksamaan itu boleh dikuadratkan? Tapi tadi aku ngerjainnya nggak dikuadratin. Bagaimana? Ngerjainnya tadi kayak yang soal sebelumnya ini. Diapain tuh? Pakai Yang dibagi jadi 2 itu. Oke, boleh. Memang sih sebaiknya memang kita kerjakan dengan cara dibagi jadi 2 itu ya. Sebaiknya memang begitu. Jadi di sini kalian perhatikan baik-baik ya. Banyak banget teman-teman yang salah di sini. Jadi untuk bagian pertama, ini agak susah ya, agak susah. Bagian pertama untuk yang ini, yang di dalam nilai mutlak ini dia lebih dari sama dengan 0 gini loh ya. Nah, gini. Nah gitu loh. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan 0, bagaimana ini? Cara memfaktorkannya ini bisa. X-nya itu kan sebetulnya plus minus akar 3 kan ya. Jadi sebenarnya sih kita bisa bikin begini. X tambah akar 3 dikali X dikurang akar 3 gitu. Ini sama aja itu. Nah gitu. Di sini pembuat nolnya X min akar 3. Yang di sini X sama dengan akar 3. Nah di sini tandanya lebih dari ya. Lebih dari 0. Jadi untuk X lebih dari 0 di daerah mana dia itu? Aduh. Bolehlah di sini kita bikin ya. Harus ada garis bilangannya sebenarnya gitu supaya kita tahu tuh daerahnya di mana. Pakai sama dengan pula, berarti full min akar 3 kemudian akar 3 gitu. Nah, ini nih. Sebenarnya sih kita harus membuat begini. Harus diuji sebenarnya. 0 misalnya. Kalau 0 ini min. Nah, ini jadi min 3 nanti. Jadi di sini min. Di sini jadinya otomatis plus ya, selang-seling. Sini plus.
Dalam persyaratan ini yang kita pakai adalah yang plus, berarti ke sana sama ke sini. Nah, ini boleh diarsir nih. Jadi untuk X di daerah ini, ya ini rada reweh ya. Untuk X di daerah ini nanti, maka soal ini cukup dihilangkan saja tanda mutlaknya gitu loh. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Cukup dihilangkan tanda mutlaknya. Nah, berarti jadinya bagaimana dong? Berarti jadinya adalah menjadi seperti ini. Kita pakai warna hijau ya. Jadi hilangkan aja mutlaknya gitu. Jadinya cukup begini aja. X kuadrat dikurang 3 kurang dari 2X. Seperti itu. Semudah itu ya. Tapi kan ini belum selesai urusannya. Berarti X kuadrat ini kumpulin ya. Kurang 2X dikurang 3. Nah, bisa nggak difaktorkan ini? Bisa. X dikurang 3, X tambah 1, atau X tambah 1 dikali X dikurang 3. Nah, ini negatif ya, kurang dari 0. Maka di sini X kurang dari X sama dengan min 1, sorry, ini X sama dengan 3. Nah, ini pembuat 0 ini kita gambarkan pada garis bilangan di sini, di bawahnya ini, gitu. Ya. Ini memang rada ribet ya. Jadi kita gambarkan di sini, misalkan garis bilangannya berwarna merah ya, nggak apa-apa. Ini perhatikan kita buat merah begini. Ini agak ribet ini sumpah. Min 1 itu nggak nyampe min akar 3 ya, jadi di sinilah gitu. Dan ini nggak pakai sama dengan, jadi kosong di sini, kosong nih. Kemudian 3, kalau 3 di sini lebih dari 3, di sini 2, sini 3, di sini kira-kira 3 tuh. Nah gitu, ini dibuat tanda batasnya gitu. Ini juga diuji sebenarnya. Angka nolnya dia ya ada di sini kan 0 nih. Nah pada 0 itu bagaimana dia? Oh min di sini, min 3 gitu. Berarti sini min semua. Sini plus gitu. Kita butuh daerah min ya, kurang dari negatif. Maka daerahnya itu adalah ini. Nah, kalau diarsir dengan warna hijau itu misalnya, maka daerahnya ini dia. Nah, maka penyelesaian untuk bagian satu ini harus diiriskan dengan syarat dan solusi ini. Jadi ini tarik garis ke sini. Ini dari sini ya, dari akar 3 ini. Tarik garis, terus ini tarik garis. Nah, ini yang diarsir kedua-duanya gitu. Nah, gitu. Ya. Tapi apakah persoalan sudah selesai sampai di situ? Belum. Itu kan baru satu bagian, ya, yaitu untuk yang di dalam akar itu bernilai positif, kan seperti itu. Sekarang bagaimana dengan yang di dalam akar itu bernilai negatif? Kan kita belum bahas itu kan. Nah, itu adalah bagian kedua. Nah, kalau yang di dalam akar negatif berarti kita bikin begini. Untuk solusi kedua ya. Berarti min begini ya. Min gini. X kuadrat dikurang 3. Ini tetap ya, kurang dari gini aja, tetap kurang dari 2X kayak gitu. Karena ini kan gak ada mutlaknya toh yang di sebelah kanan. Jadi di sini berarti min X kuadrat ditambah 3 ini ya. Terusnya dikumpulin sini min 2X. Ini kurang dari 0, seperti itu. Nah, ini kalau di depan X kuadratnya min, itu agak susah memfaktorkannya. Maka dia kita kali min 1 aja ini. Supaya ini berubah tanda. Sehingga X kuadrat, kemudian ini ditambah 2X. Kemudian ini dikurang 3 jadinya, tapi ini yang kurang dari jadi lebih dari gitu. Nah, sekarang ini difaktorkan bisa, yaitu X tambah 3 dikali X dikurang 1, lebih dari 0 ya. Maka ini pembuat nolnya X sama dengan min 3, dan ini X sama dengan
1 ya. Nah, untuk yang di dalam tanda mutlak negatif itu berarti berada di antara min akar 3 sampai akar 3 ya. Sebenarnya sih kita harus membuat dua buah apa namanya di sini, dua buah garis bilangan lagi sebenarnya di sini ya. Bisa lah ya kita buat kecil-kecil aja nggak apa-apa begini. Kecil-kecilan ya, warna hitam. Yang pertama dari ini luruskan dengan si ini, jadi di sini. Tapi kosong ya, karena ini udah nggak pakai sama dengan nanti dia. Jadi kasus yang kedua ini untuk X kuadrat dikurang 3 yang kurang dari nolnya gitu ya ini. Otomatis kan penyelesaiannya seperti ini juga gitu ya. Jadi di sini min akar 3-nya kosong aja. Kemudian lurusan dari ini akar 3 ya kosong juga. Maka untuk dia daerahnya adalah ini. Nah gitu. Itu syaratnya ya, syarat. Nah, maka di sini untuk min 3 dan 1, kalau min 3 itu jauh ke sini ya, min 3 di sini. Min 3, kemudian 1 ya 1 lebih dari 0 dekat ke akar 3 sekitar di sini 1. 1 ya. Nah, kemudian ini kita bikin garisnya, waduh merah pula, nggak apa-apa lah ya. Untuk ke sini berarti kalau kita uji 0, 0 kan di sini nih. Ini ya lurusan ini kan 0 ini. Kalau kita uji 0 ke sini ya, ke yang terakhir ini, min juga dia. Sini min. Min 3 kali min 1. Jadi di sini min. Sini plus pasti. Di sini juga plus. Yang kita butuhkan ini daerah lebih dari 0 ya, daerah plus. Jadi berarti daerahnya itu ke sana. Sama ke sini gitu. Nah, jadi kalau kita arsir ini dia. Nah, ini kalau kita iriskan antara yang dua ini, yang kena itu di sini. Pakai warna hijau nggak apa-apa. Dari 1 ini tarik ke sini, tapi satunya kosong ya, tarik ke sini. Seret. Nah, terus ini tarik ke sini. Yang dari akar 3 ini. Nah, di sini. Nah, maka solusinya adalah kedua daerah warna hijau ini sama ini. Pertanyaannya, apakah kedua daerah warna hijau ini diiriskan atau digabungkan? Coba saya tanya kalian. Bernard, halo brother Bernard. Apakah kedua daerah hijau ini diiriskan atau digabungkan lagi? Menurut saya digabungkan, Pak. Betul, digabungkannya karena ini bukanlah pertidaksamaan simultan ya, bukan, karena tanda tidak samanya cuma 1 di sini. Ini adalah definisi dasar nilai mutlak yang kita kerjakan, betul. Jadi hasilnya adalah solusi ini sebenarnya solusi 1 adalah bagian pertama ini, tapi saya gabungkan dengan solusi 2 di bawahnya, solusi 2 ini supaya kelihatan. Sebenarnya masing-masing solusinya begini. Kalau misalkan satu per satu dulu saya tuliskan ya. Solusi 1 itu sebenarnya adalah yang ini, bahwa ini akar 3. Ini pakai sama dengan nih, kurang dari sama dengan X gitu ya. Kurang dari 3 ini adalah solusi 1. Sedangkan yang ini, yang hijau yang suprit ini, itu adalah solusi 2. Dia kalau dituliskan adalah 1, ini perhatiin ya, 1 kurang dari X kurang dari akar 3. Coba kalian perhatikan ini. Dari 1 sampai akar 3, dari akar 3 sampai 3, dan di sini ada sama dengan. Jadi dia sebenarnya nyambung gitu. Kalau misalkan ini nggak nyambung, ditulis dengan kata atau gitu loh ya. Seperti pilihan D atau ya yang ada ataunya sih D doang ya. Pakai atau sebenarnya. Tapi karena ini nyambung, maka ini digabungkan tadi seperti yang saya tanyakan. Digabungkan jadi satu kesatuan cukup begini saja. 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti itu ya. Kelihatan susah-susah mudah deh pokoknya. Ya. Jadi jawabannya begitu.
Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya untuk nomor 2? Mengerti? Paham? Jangan malu-malu ya. Kalau tidak mengerti bilang saja tidak ngerti. Chelsea Valeria. Chelsea Valeria bagaimana, Dek? Lumayan paham. Paham apa bingung? Irisan. Ngerti kah? Ya, Ngerti ya. Mudah-mudahan dia ngerti ya. Jadi di sini yang diiriskan itu, kalau yang di atas ini syaratnya, yang di bawah ini sebenarnya solusinya. Tapi tidak semua solusi itu harus memenuhi syarat juga. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua juga seperti itu. Yang ini syaratnya dari min akar 3 sampai akar 3. Solusinya yang di bawah ini. Nah, solusinya juga tidak semua memenuhi. Yang memenuhi hanya dari 1 sampai akar 3-nya gitu. Terus ini sebenarnya dua-duanya solusi 1 dan solusi 2. Digabungkan memang mereka dan ternyata nyambung. Kebetulan ini nyambung. Kebetulan. Jadi solusinya dari 1 kurang dari X kurang dari 3 kayak gitu. Di kasus lain nanti bisa aja nih nggak nyambung. Misalkan yang nggak nyambung itu ya janganlah ditulis di sini. Pokoknya nggak nyambung aja deh pokoknya. Nah, kalau nggak nyambung nggak bisa ditulis jadi satu kesatuan ya, nggak bisa. Tetap pakai kata atau seperti pilihan D ini. Kemudian yang nomor 3, waduh. Nomor 3, 1 pun tidak ada yang benar kalau nomor 3. Wah, kok isong ini. Waduh. Iya iki. Nggak ada yang benar, adik-adik. 1 orang pun tak ada. Wah, gawat nih nomor 3 soalnya bagaimana nih? Ini ada 2 kemungkinan nih, soalnya salah ya kan? Bisa saja soalnya salah atau kalian nggak paham sama sekali. Oh, begini. Oh, ini agak bahaya juga memang. Tanda mutlaknya sampai ke bawah itu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Yang jelas ini kita gunakan pakai konsep dasar. Berarti yang ini kita pakai warna merah lah ya, biar ngejreng itu kelihatan gitu. Perhatikan untuk yang kurang dari, seperti ini ya. Perhatikan, ini soal-soal gini sepele ya, tapi pusing ya kan. Dan sering keluar di soal-soal UTBK, SBMPTN ya, soal model mutlak ini. Mudah gitu, tapi memusingkan. Tadi kan definisinya untuk sifatnya itu dia kalau kurang dari, dan ini kan positif ya, positif 1, berarti kan sebenarnya solusinya adalah min 1 gitu kan. Kurang dari sama dengan, ini perhatikan ya ada sama dengannya ya. Kurang dari sama dengan, hilangkan mutlaknya udah. X tambah 3 dibagi X kurang 3. Nah, terus di sini kurang dari sama dengan 1. Nah, oh alah. Nah, gitu. Ah, kalau begini dia solusinya itu dibagi 2 kan, simultan ini ya. Dan itu harus diiriskan. Kenapa? Karena simultan gitu. Ini pertidaksamaan simultan. Jadi bagian pertama nih, bagian 1 nih ya, I aja deh ya, I1 gitu ya. Yang X tambah 3 dibagi X kurang 3 yang lebih dari sama dengan min 1 ya kan. Nah gini kan. Ini jangan sekali-kali X min 3 nya dikalikan ke sini. Tidak boleh. Ya nggak boleh pula itu. Karena kita tidak tahu X min 3 itu positif atau enggak gitu. Jadi yang bisa adalah dikumpulkan ke satu ruas. X kurang tambah 3 dibagi X dikurang 3. Berarti di sini ditambah 1. Nah, ruas kanannya jadi 0. Nah, kayak gini. Nah, ini disamakan penyebut boleh. Samakan penyebut. Ini kalikan X min 3. Berarti jadinya X tambah 3 ditambah X min 3. Terus ini panjangkan. Nah, X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kalau ini boleh. Di sini min 3 dan 3 habis dong. Berarti 2X aja ini. 2X terus yang bawah X dikurang 3. Lebih dari sama dengan 0. Maka untuk ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 pastinya ya. 2X itu supaya 0 ya X-nya 0. Sedangkan ini pembuat nolnya X-nya 3.
Nah, maka ini solusinya tinggal kita buat garis bilangan di sini ya, di pinggiran aja ya. Karena nanti dia harus diiriskan dengan yang satu lagi gitu. Jadi dia di sini aja deh. Gini. Pembuat nolnya ada 2, 0 dan 3 gitu. Nah, 0 itu boleh sama dengan ya. Jadi 0, kemudian ini 3. 3 ini nggak boleh sama dengan. Kenapa? Karena dia pembuat 0 dari bawah. Jadi nggak boleh dia ikut. Tapi ini boleh nih, full nih. 0. Nah gitu. Terus kasih batas. Pastinya kalau di sini angka 4, kita uji 4 case ini positif ya. Jadi di daerah sini tanda positif. Sini negatif, sini positif. Yang dibutuhkan lebih dari 0. Wow, positif dong. Yang dibutuhkan. Maka daerah ini ke sana, sama 0 ini ke bawah-bawah sana. Nah, kalau kita arsir warna merah untuk solusi 1 adalah ini. Ya. Oke. Sekarang solusi 2. Solusi 2 sampingnya kita berikan dengan warna hijau aja supaya berbeda, atau biru pun boleh lah. Biru ya solusi 2. I2. Nah, untuk I2 berarti yang ini X tambah 3 dibagi X dikurang 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kan, ini kurang dari sama 1, yang satu lagi ya. Ini pindah dia, kita kumpulkan ke ruas kiri, berarti kedua ruas dikurang 1 ya. Jadi sini kurang 1, yang sini habis dong jadi 0. Ini samakan penyebut juga. Jadi X tambah 3 dikurang, nih perhatikan ya, karena kurang. Kalau sini tanda tambah saya nggak pakai kurung, langsung aja. Tapi kalau tanda kurang harus ada kurung supaya nanti tidak salah. 0 begitu. Baru ini dipanjangkan. Nah, X kurang 3 tetap kurang dari sama dengan 0 ya. Maka di sini X dikurang X. Nah loh, X dikurang X habis dong. Terus 3 tambah 3, 6. Jadi yang ini 6 dibagi X dikurang 3. Nah, seperti ini nih. Nah, maka yang atas ya 6 aja ya, nggak ada X-X-nya ya sudah. Yang ini pembuat nolnya tetap X sama dengan 3 rupanya. Dan dia pembuat nolnya cuma 1. Ya, pembuat nolnya dia cuma 1. Tetap kita bikin garis bilangannya ya di sini, bawah sini. Karena kita kan harus mengiriskan dia gitu. 3 juga pembuat nolnya, dan nggak boleh full pula. Berarti ini lurus nih di bawah sini persis ya, 3 gitu. Dan bolong ya, nggak full, bolong aja 3 gini. Kasih garis gini, seret. Kemana kah arahnya dia? Nah, jelas kalau 4 positif ya. 6 dibagi 4 kurang 1, 6 bagi 1 dong. 4 kurang 3, 6 bagi 1 kan. Jadi kalau ada 4 di sini, tandanya jadi adalah positif di sini gitu. Sini negatif, hanya ada 2 daerah, sampai ke sini pun negatif terus ini. Kita butuh apa di sini? Kurang dari 0 nih. Negatif. Maka dia penyelesaiannya adalah ini nah. Ke bawah sana. Wow. Jauh ya. Kita arsir lah ya, misalkan diarsir dengan warna biru. Misalnya, sesuai dengan tulisannya dia, ini merah. Merah. Jadi kurang dari 0 yang ini dia warna birunya. Solusinya dia ini. Nah gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita iriskan antara solusi 1 dan solusi 2, maka yang diarsir itu adalah ini. Mulai dari si 0 ini, tarik ke bawah sini. Nah, ini yang diarsir semua ini. Nah, loh. Wow. Kacau memang dia. Kacau. Jawabannya harusnya C ini kalau begini nih. Ini yang benar harusnya ini nih. Jadi himpunan penyelesaiannya seharusnya HP sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari ini kan. Kurang dari sama dengan 0 kan harusnya. Oh. Berarti kuncinya salah. Seret. Kalau begini banyak yang jawab C kali. Oh, banyak yang jawab C ya. Wah, harusnya kalian benar ini. Berarti memang yang salah adalah kuncinya itu ya. Betul. Oke.
Jawabannya C. Ya, ternyata dia salah. Nanti saya sampaikan supaya ini diralat. Ya. Ya, harusnya ini jawabannya memang. Maka saya tadi curiga ini. Apakah kalian yang salah atau soalnya yang salah? Ternyata kunci soalnya yang salah ya. Ya. Dan sebenarnya kalau pilihan ganda seperti ini, kalau kebetulan kayak gini bisa juga kita main main coba angka gitu ya. Pertama misalkan di sini coba angka 0 benar nggak gitu loh. Atas 3, bawah min 3. 3 bagi min 3 1, mutlaknya 1. 1 kurang dari 1 benar nggak? Benar. Yang ada 0 harus benar. A ada 0 nggak? Ada, oke bisa benar. B ada 0 nggak? Nggak ada 0 di sini. X kurang dari 0, 0-nya kan nggak ikut, salah. Kan gitu kan. Nah kemudian ini ada 0 nggak? Nggak ada, salah. Ini ada 0 nggak? Nggak ada, salah. Jadi pilihannya yang mungkin sebenarnya tinggal A sama C gitu kan. Apa yang membedakan A sama C misalnya? Di sini ada angka 2 gitu loh. X kurang dari 3 itu ada angka 2. Di sini nggak ada angka 2 gitu. Coba deh angka 2 benar kagak? Ini 2 tambah 3, 5. Di bawah min 1. Berarti ini min 5. Min 5 dimutlakin jadi 5. 5 kurang dari 1, salah. Maka ini salah. Maka pilihan yang benar adalah ini gitu kan. Bisa juga begitu. Jelas jawabannya C ya. Oke. Kalau C banyak yang benar kok. Ya, tidak semua salah. Makanya saya heran tadi. Malah 50% lebih benar ini. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 di sini yang benar cuman sedikit ya. Sekitar 20%. 80% salah nomor 4. Kita cek lagi. Nomor 4 ini. Hapus 1 2 3. Oke, ini siap dihapus nih. Ada pertanyaan lagi tentang ini? Bagaimana Febrian Arota? Febrian Arota. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, mantap. Kalau tidak ada kita hapus ya. Seret. Oke, saya ambil sampling aja ya. Tidak mungkin saya tanya satu persatu ya. Kalau saya tanya satu persatu nanti malah kita sibuk nanya-nanya. Bukan ngebahas pelajarannya. Oke, untuk nomor 4 hanya 20% yang benar ya. 80% salah. Mari kita lihat kenapa demikian. Apakah kuncinya lagi yang salah ya kan? Saya curiga kuncinya lagi salah ini. Kayaknya kuncinya rada aneh nih. Nah, ini sama aja prosesnya ya. Tulisannya agak saya kecil-kecilin ya supaya muat. Jadi di sini langsung ini kan kurang dari berarti min 1 kurang dari sama dengan X kuadrat. Oh, di sini nggak ada X lagi, enak lah. Cuman gini doang. Tapi tetap agak riweh sih. Karena kuadrat itu. Kalau nggak kuadrat udah enak banget dah. Seperti ini terus ditambah 2 semua berarti di sini 1 kurang dari sama dengan X kuadrat kurang dari sama dengan 3. Nah, kayak gini sebetulnya. Tetap harus dikerjakan simultan ya ini. Karena kalau langsung kita tarik akar tuh nggak boleh. Misalkan tarik akar terus X-nya itu antara 1 sampai akar 3, nggak boleh begitu. Nah, ini mencurigakan nih jawaban C ini sumpah. Waduh, gawat. Yang pertama, oke, kita coba dulu ya. Dia main tarik akar aja kedua-dua semuanya. Curiga saya. Yang pertama ini X kuadrat lebih dari 1 pastinya. Gini lebih dari sama dengan 1 pakai sama dengannya. Maka X kuadrat dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ini harus difaktorkan dulu. X tambah 1, X dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ini pembuat nolnya X sama dengan min 1. Pembuat nolnya X sama dengan 1 gitu kan.
Kita buat garis bilangan di sini ya. Seperti tadi aja dipisah gitu dari tempatnya. Sini dia, seret. Dari min 1 sampai 1 aja sih, sedikit ya. Sini aja deh. Min 1 sampai 1 gitu. Ini pakai sama dengan ya. Dan dia nggak ada penyebut-penyebutnya di atas semuanya, berarti dia boleh full nih. Gini sama gini gitu. Kalau kita cek pastilah di sini positif ya, angka 2 misalnya. Positif di sini negatif, sini positif. Dibutuhkan lebih dari 0 positif. Berarti ini ke kanan sana, ini ke kiri sana. Tarsir warna merah. Ini dia daerahnya, bagian 1 ya, diiriskan nanti dengan bagian kedua. Nah, oke, bagian kedua kita berikan warna biru supaya kontras-kontras. Di sini aja. Sini, bagian kedua. Nah, bagian kedua ya yang X kuadrat kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau dikumpulkan X kuadrat dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Difaktorkan X tambah akar 3 dikali X dikurang akar 3. Kurang dari sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah min akar 3 dan akar 3. Oke. Akar 3 itu 1,7. Sini dia. Ya nggak nyampe 2 ya, jadi dekat ke 2, misalkan di sini 2 ya segini lah ya. Tuh, nggak apa-apa lah ya. Terus yang di sini gitu. Dia full juga ya karena sama dengan, jadi full. Nah ini full. Yang kecil di kiri ya, jadi min akar 3 di kiri, akar 3 di kanan. Yang besar pokoknya di kanan, yang kecil ke kiri, begitu ya garis bilangan ya. Ini pastinya kalau di sini positif lah. Di sini ya, misalkan uji pakai angka 2 juga. 2 kurang akar 3 positif gitu kan. Jadi sini positif, sini negatif, sini positif. Waduh, kan mencurigakan, dibutuhkan daerah negatif gitu. Nah, ini kan daerahnya. Aduh. Kalau diarsir warna biru gimana? Ini dia. Nah, kalau diiriskan, kalau diiriskan ya ini dong. Ini tarik ke atas ini, dari sini sampai sini, ini sampai sana, di sini. Kalau ini juga kayak gitu, ini sampai sini. Ini kan irisannya. Nulisnya bagaimana nih HP-nya? HP-nya sama dengan dari min akar 3 sampai min 1. Oh, sama dengan gitu loh ya. Terus pakai atau nih karena terpisah. Atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 3. X elemen real ya. Waduh. Yang benar harusnya ini. Ini yang ngasih kunci kayaknya ketiduran deh ini ya. Maksudnya yang input kayaknya ini. Aduh, kebalik berarti ini. Yang ini E, yang tadi C. Namanya huruf kelihatan mirip ya, E sama C kali pas di enternya begitu. Jadi kalau jawabannya E banyak yang benar juga harusnya. Bah, suat pantasan nih. Berarti harusnya kalian ada yang nilai 100 ya. Harusnya. Ada yang nilai 100 nih, yang nilai 60 ini banyak yang jadi nilai 100 harusnya. Kuncinya kebalik. Yang 3 itu harusnya E, C, yang 4 itu harusnya E, gitu. Kebalik kuncinya. Oke, banyak yang ngerti kok ya. Hanya beberapa orang aja yang salah kalau begini. Ya, yang salah sih lumayan juga walaupun diganti kunci setengah-setengah lah. Setengah-setengah yang salah, setengah-setengah yang benar. Justru jadinya yang 20% tadi yang benar jadi salah ya di sini. Yang menjawab
C tadi apa yang dijawab C tadi mereka malah jadi salah gitu ya. Jadi ini nggak boleh main langsung ditarik akar dari sini ya. Gawat itu, bahaya. Ini ya nggak boleh ya. Harus dipisah seperti ini. Kalau main ditarik akar langsung 1 kurang dari X kurang dari akar 3, waduh gawat. Karena akar dari ini X kuadrat itu belum tentu dia tadinya berasal dari sesuatu yang positif kan. Kan bisa negatif dikuadratin jadi positif kan begitu. Nah, nggak tahu lagi saya nomor 5 ini. Nomor 5 ini yang benar itu 40%. Banyakan salah juga ini. Tapi nggak tahu deh, kita cek deh. Nomor 5. Ini saya bilang ke siapa ini ya? Kodenya berapa sih tadi ini? Aduh. Oh, itu ada kodenya dah. Yang bikin kunci biasanya Kak. Sekalian diperiksa semua dulu deh. B8227. Halo. Halo kakak. Nyari apa kakak? Dipakai. Ya. Nggak ada lagi. Butuh. Kalau butuh saya pinjamin yang dari Genius ada. Mereka pinjamin ada. Tapi yang kecil ada. Tapi nantilah. Nanti ya. Oke. Nomor tadi. Nomor 3 adalah C, nomor 4 adalah E ya kan, yang benar. Oke. Nomor 3 C dan 4 jadi E. Oke, nomor terakhir ya teman-teman. Mari kita cek ini untuk nilai mutlak. Oke, kita hapus 1, 2, 3 ya. Oke, oh. Nah ini dia. Lah. Oh, kalau ini mah cuman rese doang ya. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi gitu doang. Ini mah saya pikir tadi susah. Rupanya konsep doang ini mah. Ya ini cuman konsep yang gak ada susah-susahnya ya. Nilai mutlak X kurang dari pakai sama dengan pula 2pi kan gitu kan. Nah, berarti kan sama aja ini min 2pi kurang dari sama dengan X kan gitu ya. Kurang dari sama dengan 2pi kan kayak gitu. Sedangkan pi kan 3,14 pendekatan ya. Berarti min 6,28 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6,28 gitu kan. Berarti X-nya ya mulai dari min 6. Dia bilang bilangan bulat kan. Jadi X-nya itu adalah karena bulat mulai dari min 6 dong. Min 6, min 5, min 4, dan seterusnya sampai ada 0 ya. 0 juga bilangan bulat ya. Sampai seterusnya sampai ya
5, 6 gitu. Segini aja nih. Dari 1 sampai 6 ya 6. Dari min 1 sampai 6 juga 6. Tambah 0, 1, 13. Oh, kalau ini dia benar ternyata. Ya. Itu cuman konsep sederhana ya. Kalau ini, saya pikir tadi rumit yang terakhir ini. Oke, jadi 34 tadi sudah kakak sampaikan ya supaya dia diperbaiki. Sampai sejauh ini bagaimana? Rizky Dimas, ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu kita selesainya itu jam 17.30 ya. Jadi kita masih ada waktunya 30 menit lagi. 30 menit dari Hong Kong. 10 menit lagi maksudnya. Nah, ini kita tutup lah ini. Kita ke buku tadi. Kita lihat aja soal di bawahnya. Oke. Mana bukunya? Ini dia. Nah, mungkin lebih enak kita lihat yang pilihan ganda barangkali ya. Lebih enak ngejawabnya. Ini kalian lah yang ngejawab ya. Bujuk. Cepat banget. Waduh. Langsung melanglang buana. Oke. Mana ya? Mulai dari nomor berapa nih? Nomor 21 ini masih sederhana banget. Nomor 22 tipikal begini kita tadi udah berkali-kali. Nomor 23 juga lah ya. Nomor 24 deh. Tapi itu juga terakhir ya pakai mutlak bujuk buset. Iya, kalau enggak malah esai malah. Aduh, kacau. Pengen pilihan nyari soal yang mantep malah ini yang ini nggak mantap amat sih. Nomor 24 ini biasa aja ini juga soalnya. Tapi yang lainnya juga udah setipe dengan yang tadi. Jadi ya memang begitulah ya model untuk nilai mutlak ya. Oke, nomor 24 silakan untuk teman-teman. Apakah jawabannya dia? Coba dulu ya. Silakan kalian coba. What? Ya. Buset.
Oke, bagaimana? Ada yang sudah dapat? Halo? Bagaimana adik-adik? Natania Santoso sudah dapat? Pak. Yang A. Oke. Yang A itu menurut Natania. Menurut Salwa Asne. Apa jawabannya, Dek? Belum, Pak. Belum. Oke. Menurut Tito Arya, apa jawabannya, Dek? Apa? Oh, yang A. Wow, berarti memang A ini. Sudah ada 2 yang bilang. Menurut Abdullah Raihan Eden, apa jawabannya, Dek? Agak. Berarti A ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Tapi ada juga beberapa teman kita yang belum dapat. Kalau ini menurut versi kakak ini lebih mudah pakai kuadratkan kedua ruasnya. Oke. Jadi ini kita kuadratkan saja ini keduanya ini gitu. Nih kasih tanda kuadrat ya, seret gitu. Maka begitu dia dikuadratkan kita buat di mana ya? Di sinilah ya biar ada luas ya. Dari sini ke sini itu ya, merantau ini tulisan. Jadi X min 11 kuadrat begini. Jadinya ya kan udah dikuadratin. Tanda mutlaknya hilang. Kurang dari nggak pakai sama dengannya. 2X dikurang 4 kuadrat. Nah seperti ini. Ini dikuadratkan boleh. Tapi itu nanti makin susah. Jangan dikuadratkan. Cukup dikumpulkan saja mereka di ruas kiri. Jadi seperti ini. Kemudian ini mana duanya. 2X dikurang 4 kuadrat gitu. Kurang dari ya 0 gitu ya. Nah kemudian ini dikerjakan dengan yang kakak bilang tadi. Pemfaktoran sekawan ya. Ini jadi A tambah B kali A min B ya. Ini diperhatikan ya. Jadi ya X dikurang 11 ditambah gitu. 2X dikurang 4 gitu ya. Kemudian di sini X dikurang 11 dikurang, nah kan tambah dan kurang. Dikurang harus pakai kurung, ya. Kalau ditambah enggak usah, tapi kalau kurang harus. Nah gini, nah terus kurungnya satu lagi, seret. Nah udah deh. Sekarang kan X tambah X ya 3X. 3X. Min 11 dikurang 4 ya min 15 dong. Kemudian ini X, ini perhatikan ya dikurang jadinya ya. X dikurang 2X jadi min X gitu. Kemudian ini jadi min 11 ditambah 4 tuh jadinya tuh. Ya, jadi min 7 dong. Min 7 ya. Kurang dari 0. Nah, jadi 3X dikurang 15 dikali min X min 7 kurang dari 0 ya. Nah, pembuat nolnya sekarang nih. 3X dikurang 15 sama dengan 0 berarti X-nya harus 5. Kemudian min X dikurang 7 sama dengan 0 berarti X-nya harus min 7 ya, harus min ya. Kayak gitu ya. Jadi kemudian kita buat garis bilangannya ya, tapi tanpa garis bilangan juga boleh, tapi pakai garis bilangan lah supaya lebih enak. Seret. Pembuat nolnya min 7 dan 5 ya. Min 7 di kiri ya karena lebih kecil, 5 di kanan. Nah, kasih batas begini. Kita uji misalkan untuk angka 0 ya, boleh dong pakai angka 0 di sini. Nah, angka 0 ini min 15. Angka 0 ini min 7 ya. Perhatikan min 15 kali min 7 positif ya. Jadi di sini positif, sini negatif ya. Sini negatif. Perhatikan yang kita butuhkan di sini apa coba? Negatif ya. Kurang dari 0 kan? Tanda negatif di mana? Di sini. Ke sana. Sama ini ke sana. Maka kalau kita arsir daerah penjelasannya itu ini dia. Nah. Oke. Betul ya adik-adik ya. Jadi himpunan penjelasannya sebagaimana yang kalian tuliskan di situ. Bisa kita tuliskan ini di sini aja ya. Himpunan penjelasan sama dengan langsung aja ya. X kurang dari minus 7 atau X lebih dari 5 ya. Oke. Kalian benar itu, banyak yang benar.
Bagi yang salah silakan di screenshot, dipahami ya. Oke, demikian dulu ya adik-adik ya, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham tentang nilai mutlak ini dan nanti bisa kalian gunakan ataupun kalian amalkan di dalam mengerjakan soal UTBK SBMPTN. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Yuk, sama adik. Makasih, Pak. Oke, sukses semua ya. Good luck for all of you.